I'm fine and said I moved on. I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find a glimpse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaby Asani. Saya dari kelas 11 Farmasi A. Di sini saya akan membuat tugas video yang berjudul tentang menjelaskan organel sel. Simak videonya baik-baik ya. Yang pertama, ada nukleus. Nukleus adalah organel penting yang ditemukan di dalam sel eukariotik. Nukleus ini berfungsi sebagai pusat kendali sel karena menyimpan materi genetik DNA. Nukleus terletak di bagian tengah sel, tepatnya di sini. Lalu yang kedua, ada badan Golgi atau Golgi apparatus. Badan Golgi adalah organel sel yang bertugas memodifikasi, memproses, dan mengemas protein serta lipid untuk didistribusikan ke tujuan akar di dalam atau di luar sel, yaitu di dalam cairan, seperti gel yang terdapat di dalam membran sel. Lalu yang ketiga, ada mikrotubulin. Mikrotubulin adalah komponen utama sitoskeleton sel eukariotik yang terbentuk silinder berongga, tersusun dari protein tubulin. Mikrotubulus ini berfungsi penting sebagai menentukan bentuk sel, memfasilitasi pergerakan sel. Mikrotubulus ini berada di dalam sitoplasma semua sel eukariotik, termasuk sel hewan dan tumbuhan, dan merupakan bagian dari sitoskeleton. Lalu yang keempat, ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah jaringan organel membran yang saling terhubung di dalam sel eukariotik. Retikulum endoplasma ini berfungsi untuk sintetis protein, Re kasar, sintesis lipid dan steroid, Re halus, serta penyimpanan kalsium. Retikulum endoplasma ini terletak di dalam sitoplasma sel eukariotik, membentang dari dekat inti sel nukleus ke seluruh bagian sel. Lalu yang kelima, ada mitokondria. Mitokondria adalah organel kecil dalam sel yang berfungsi sebagai pembangkit tenaga sel, memproses makanan dan oksigen untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat yang dibutuhkan sel untuk berfungsi. Mitokondria ini terletak di dalam sitoplasma sel eukariotik seperti sel-sel pada tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu yang keenam, ada ribosom. Ribosom adalah mesin seluler yang bertanggung jawab untuk memproduksi protein. Fungsi ribosom adalah mensintesis protein dengan menerjemahkan instruksi dari molekul RNA duta atau mRNA menjadi urutan asam amino. Ribosom ditemukan di dua tempat sel, mengambang bebas di dalam sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma yang membentuk Re kasar. Lalu yang ketujuh, ada vakuola. Vakuola adalah organel sel berupa kantung berisi cairan yang dibatasi membran. Vakuola ini berfungsi utama sebagai tempat penyimpan nutrisi, produk sisa, dan zat lain. Vakuola ini terletak di dalam sitoplasma sel eukariotik. Yang kedelapan, ada sentriol. Sentriol adalah organel berbentuk silinder yang ditemukan di kebanyakan sel hewan dan beberapa organisme lain, yang terdiri dari protein tubulin dan mikrotubulus. Sentriol ini berfungsi untuk membantu pembelahan sel dengan mengatur pembentukan saraf spindle dan flagella. Sentriol ini terletak di dalam sitoplasma sel hewan, khususnya di dalam struktur yang disebut centrostom yang berada di dekat inti sel nukleus. Lalu yang kesembilan, ada lisosom. Lisosom adalah organel seluler berbentuk bulat yang mengandung enzim pencernaan. Lisosom ini berfungsi sebagai pusat pencernaan intraseluler dan sering ditemukan di dekat badan Golgi karena proses pembentukannya berasal dari organel tersebut. Lisosom ini terletak di dalam sitoplasma sel eukariotik, terutama pada sel-sel hewan dan beberapa sel tumbuhan. Yang ke-10, ada plasma membran. Plasma membran adalah struktur tipis dan semi permeabel yang mengelilingi setiap sel hidup, bertindak sebagai penghalang yang memisahkan isi sel atau sitoplasma dan lingkungan ekstraseluler.
Membran plasma ini berfungsi sebagai penghalang semi permeabel yang mengontrol keluar masuknya zat, memberikan perlindungan dari lingkungan luar, dan berperan dalam komunikasi serta interaksi seluler melalui reseptor dan pengenalan sel. Membran plasma ini terletak di lapisan terluar semua sel. Yang ke-11 ada kloroplas. Kloroplas adalah organel sel tumbuhan dan alga yang berfungsi melakukan fotosintesis, mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia melalui penyerapan pigmen, klorofil, dan pigmen lainnya. Kloroplas ini terletak di dalam sitoplasma sel tumbuhan dan alga, terutama terkonsentrasi pada sel-sel mesofil daun. Yang ke-12 ada dinding sel. Dinding sel adalah lapisan struktural kuat di luar membran sel yang ditemukan pada tumbuhan bakteri, jamur, alga, dan beberapa protista, namun tidak pada sel hewan. Fungsinya ini meliputi perlindungan mekanis, penyokong struktural, penetapan bentuk sel, dan perlindungan terhadap lingkungan. Dinding sel ini terletak tepat di luar membran sel atau membran plasma. Lalu yang terakhir ada peroksisom. Peroksisom adalah organel kecil terbungkus membran yang ada di dalam sel hewan dan tumbuhan, berfungsi utama dalam metabolisme lipid, detoksifikasi senyawa berbahaya, dan sintesis lipid seperti fosfolipid. Peroksisom ini terletak di dalam sitoplasma semua sel eukariotik, yaitu pada sel hewan, termasuk manusia, dan sel tumbuhan kecuali sel darah merah.